awwalin. Bukankah sudah dihancurkan orang-orang terdahulu itu ya. Tsumma bi'umul akhirin, tapi ya setelah orang-orang terdahulu dihancurkan, ya tetap saja ada orang-orang kemudian yang juga ngikut-ngikut kafir ya, ngikut-ngikut tidak percaya. Periode pertama setelah Nabi Adam itulah Nabi Idris ya. Ya, Nabi wallahu alam antara Nabi Adam sama Nabi Idris itu ada nabi-nabi yang lain wallahu alam ya. Tetapi yang jelas yang kita ketahui dan wajib kita ketahui setelah Nabi Adam lah Idris. Adam, Idris gitu ya. Nuh. Nah, Nabi Idris ini satu di antara nabi yang belum meninggal. Ya. Yang diyakini sampai hari ini katanya belum meninggal. Karena ini cerita ya. Cerita tentang, ya ada dalam hadis juga. Nabi Idris itu ingin tahu surga. Itu ya. Sama Allah diberi kesempatan untuk melihat surga. Kemudian melihat-lihat berjalan-jalan di surga, saking indahnya dalam hati Nabi Idris kepingin di surga aja, nggak usah balik ke dunia. Nah, malaikat yang dampingi Nabi Idris jalan-jalan di surga bingung. Kita harus pulang, ini belum waktunya. Sampean menetap di sini karena masih ada yang harus diselesaikan di dunia. Nabi Idris sudah kepingin di situ. Maka diam-diam Nabi Idris meninggalkan sandalnya di surga. Kemudian pada saat keluar dari surga, dia bilang, perjalanan sudah harus balik. Kemudian dia bilang sama malaikat, tunggu sebentar sandalku ketinggalan di surga. Antarkan aku balik lagi. Lalu kemudian balik. Wah, ini akal bukan saya, akalnya manusia ini. Kata malaikat mungkin ya. Kemudian balik, lalu setelah di surga, minta sama Allah kalau nggak usahlah balik ke dunia. Gitu. Tapi kata Allah, orang yang balik ke dunia, yang di surga harus meninggal dulu ya. Setiap orang yang mau masuk surga harus mati dulu. Itu sekilas tentang cerita Nabi Idris. Nah, setelah Nabi Idris ada Nabi Nuh. Nah, di masa Nabi Nuh ini umat manusia sudah mulai banyak ya. Meskipun belum sebanyak periode-periode setelahnya. Tapi sudah lumayan banyak. Di masa ini umat sudah mulai banyak juga yang menyimpang dari ajaran kafir, musyrik, menyembah berhala dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Nabi Adam adalah makhluk surgawi yang diturunkan ke bumi, berarti ya sangat suci loh. Di awal Nabi Adam punya putra putri, yakni Habil dan Qabil, saja sudah terbagi dalam dua sisi, yakni sisi taat sama sisi sesat. Ini saya ulangi. Di awal Nabi Adam berketurunan, punya dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, yang laki namanya Qabil dan Habil, yang perempuan namanya Iklimah dan siapa satunya itu? Labuda. Ya wallahu a'lam namanya seperti apa ya, kita juga enggak tahu. Apakah namanya Mizan? Kita enggak tahu.
Yang jelas bisa jadi namanya Pak Ijo juga tuh, enggak tahu juga. Bisa jadi yang ganteng, kan ada dua itu. Yang ganteng sama yang enggak terlalu ganteng itu kan. Apakah yang ganteng itu namanya Juwarno Sumodipuro, kita juga enggak tahu, ya toh? Enggak tahu juga. Bisa jadi juga namanya Maman Suryaman juga enggak tahu. Widodo juga nggak tahu, Bos. Widodo enggak mungkin lah. Nah, ternyata di zaman itu pun sudah terbagi dalam dua sisi, yakni sisi buruk yang diwakili oleh siapa? Qabil ya. Qabil apa Habil yang ganteng itu? Terus, Kopil. Kopil Habil si Kopil Iya, ojo. enggak apa-apa dinyanyikan. Mas Wanto senengan nyanyi. Qabil yang ganteng ya, Habil yang bermuka biasa saja. Loh, pada saat itu saja loh, dulur. Ya, kita akan cerita tentang orang-orang dulu awalin yang jahat ya. Pada saat itu saja loh, Habil dan Qabil itu sudah memberi pelajaran kita. Yang casingnya nggak baik, belum tentu isinya baik. Yang casingnya jelek, belum tentu isinya jelek. Ternyata betul, yang ganteng malah yang jahat, yang nggak terlalu ganteng malah yang baik. Qabil yang ganteng, ya betul. Ternyata hatinya jelek, jahat, iri, dengki. Habil yang baik, yang tidak terlalu ganteng, ternyata hatinya baik. Makanya ketika persembahannya yang Habil diterima oleh Allah, yang Qabil nggak diterima oleh Allah. Padahal gantengnya ganteng Qabil. Secara lahir. Nah itu. Nah, sampean kalau nyari bojo itu yang ganteng atau yang enggak ganteng? Kalau nyari perempuan untuk dijadikan bojo yang ayu atau yang biasa? Nah itu si Qabil seneng sama siapa? Yang cantik siapa? Iklimah apa lah Buddha yang cantik itu? Enggak apa. Apa sih Iklimah? Yang cantik Iklimah. Yang enggak terlalu cantik lah Buddha. Nah, Habil yang enggak terlalu ganteng sama Nabi Adam dinikahkan dengan Iklimah yang cantik. Sementara Qabil yang ganteng didapatkan lah Buddha yang enggak terlalu cantik. Enggak terima dia. Oh, aku ganteng, dioleno enggak ganteng. Ya, aku harusnya enggak cantik. Aku harusnya dapat cantik dong. Ini sudah mulai keingkaran. Itu yang disebut kafir ya tadi ya. Wah, alam nuli. Sudah. Nah, ternyata Allah enggak begitu keadilan itu. Keadilan itu ternyata harus memenuhi prasyarat, bukan hanya sekedar sama-sama ganteng, sama-sama ayu, enggak harus begitu. Jadi pelajaran banyak dari sana. Maka kalimat di ayat 16, alam nuhlikil awalin, bukankah kami dahulu telah membinasakan orang-orang yang ingkar-ingkar itu? Kok ya masih ada? Sudah dikasih tahu jangan ikut Habil Qabil kan gitu. Jadi cerita dalam beberapa surat tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil hanya karena iri, dengki, dan keingkaran, kekafiran Qabil atas perintah Nabi Adam, atas perintah Allah. Itu jangan ditiru gitu kan. Allah menceritakan dalam Quran itu kan intinya begitu. Jangan ditiru lah gitu dah. Tapi ya setelahnya ya ada aja yang masih niru.
Sampai di Nabi Nuh dia masih ditiru. Nabi sama. Makanya sampean dan saya ini dari cerita Habil dan Qabil itu bisa kita ambil pelajaran. Sing casingnya cantik ganteng belum tentu dalamnya cantik ganteng. Yang casingnya biasa-biasa saja bisa jadi dalamnya baik. Makanya ada kalimat inner beauty. Ya. Syukur kalau casingnya ganteng ayu, dalamnya juga ganteng ayu. Yang casingnya nggak patek ganteng ayu, belum tentu baik juga dalamnya kan gitu. Ono sing wis rupane elek, atine ya elek. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah dari situ kita belajar. Ayo memiliki hati ikhlas biar tidak ingkar. Di zaman Nabi Nuh, mualah keingkarannya macam-macam. Semanut bi'ahum al-akhirin, orang-orang kafir yang belakangan juga banyak ternyata. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, dan orang-orang yang belakangan kafir itu juga dihancurkan sama Allah. Demikian itu kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Wailu yaumaidil mukadzibin, dan celakalah orang-orang yang berdosa belakangan itu maupun yang di awal. Kamu itu loh manusia kata Allah. Sudah dikasih contoh orang terdahulu kalau mendustakan akan dihancurkan. Baik dihancurkan di dunia maupun dihancurkan di akhirat. Lah kok kamu ikuti lagi? Kamu tuh nggak tahu tak? Alam nakhluqum mimma immahin. Kami menciptakan kalian itu hanya dari air yang hina. Loh ini loh. Nih, bentar toh. Ayat 20 ini loh. Kalimat yang dipakai Allah, mahin. Mahin dulur. Mahin itu artinya apa? 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 Hina. Hina, Mas. Coba sih siapa yang paling ganteng di sini coba. Ayo, kameranya lain. Kus, saya yang paling ganteng. Coba saya lihat wajahnya saya. Siapa yang paling tauwik di sini? Coba lihat. Saya ganteng, Gus. Pak Maman ganteng? Saya ganteng, paling ganteng di sini. Iya. Coba lebih dekat ke kamera, Pak Maman. Biar diteliti sengganteng apa, Pak Maman. Coba lihat. Nah, alhamdulillah saya ganteng, Gus. Iya. Ngaku lah Pak Maman, mulai dari Tasik sampai Lombok, Pak Maman. Sengganteng Pak Maman itu tingginya hampir berapa itu? Hampir 2 meter itu Pak Maman. 180 sekian. Tapi Pak Maman sengganteng segagah apapun Pak Maman hanyalah apa? Dari setetes air mani yang hina. Sekarang siapa yang paling kaya di sini? Yang duitnya paling banyak? Siapa? Siapa? Cak Tris ta? Pirang miliar Cak Tris duit sampean? Kok pada off semua ini kameranya nih, tidur dah ini. Oh ini urusan ganteng ini loh. Para air mani yang hina. Ini Allah ini. Teman kalau dihina orang ya. Oh, goblok, dublek. Welek. Ambumu. Wah, kakar-kakar. Dilokno gitu-gitu. Hati kita marah enggak sih? Jengkel. Ketika dihina orang marah enggak? Marah, Gus. Kenapa? Kenapa Mbak Manusiawi. Ume? Kenapa Mbak Ume? Manusiawi. Loh ya lah ya, manusiawi sih. Sampai manusiawi marah karena dihina. Kenapa menjadi manusiawi sifat marah itu? Ketika manusiawinya manusia itu berasal dari yang memang hina. Yakni air yang hina. Kok ketika dibilang
hina, kita marah. Lebih manusiawi mana bahan baku kita dan sikap marah tadi? Lebih punya dasar mana? Bahwa Lebih kita punya dasar berasal dari... air mani. Lah iya. Kan gitu. Lebih logis mana? Lebih manusiawi mana? Sifat marah, katanya manusiawi sifat marah. Lebih manusiawi mana? Amarah, ya, perasaan marah daripada bahan baku kita yang memang berasal dari bahan yang hina. Lebih manusiawi mana? Lebih nyata mana? Ayo. Ya, lebih nyata yang dari mani itu. Ambil, taruhlah ada spermatozoa atau air mani tercecer di jalan, ceret. Orang menghindar, pengen melihat, mencintai, menghormatinya, atau berpaling darinya. Berpaling. Jangankan orang lain, sampean sendiri itu loh berpaling. Nah ini, kenapa ayat 20 ini Allah mengingatkan kembali supaya kita tahu sadar diri. Makanya Pak Guru Mokhtar ngajarin kita satu di antara 3 resep hidup. Saya ulangi ya, 1 di antara 3 resep hidup. Ya, yang pertama kuat-kuatkanlah berdoa dimanapun, sedang apapun, terutama tengah malam tahajud. Yang kedua adalah siap diremehkan. Apa? Siap diremehkan. Jadi ketika Pak Guru dawuh begitu itu bukan asal ngawur ngomong, berdasarkan ini. Beliau bilang, dawuh, kenapa saya mengajak siap diremehkan? Ada 6 alasan. 1, kita ini hanyalah dari setetes air mani yang hina. Kenapa kalau sudah punya pangkat bupati, jenderal, presiden, kok nggak mau diremehkan, nggak mau dihina? Kita ini dari tetes air mani yang hina, yang kalau tercecer di jalan, nggak ada yang mau noleh, apalagi menghormati. Yang kedua, ketika pun sudah tidak jadi mani, tapi jadi manusia yang cantik, yang ganteng, yang berpangkat, berharta, di dalam perut sampean itu isinya apa? Kotoran toh, mulai dari muntahan, darah, nanah, ludah, nggak karu-karuan di dalam itu. Meskipun casingnya sampean gosok tiap hari sampai glowing, ya toh, hidungnya dibawa ke Korea, dagunya dibawa ke Cina, dioperasi. Begitu dibedel misalnya, dibelah perutmu, ceret, ada yang mau mendekat sampean. Ya nutup hidung, memalingkan muka, Mas. Nah, sampean itu hanyalah seperti kakus berjalan, kata beliau. Kita ini hanya seperti toilet berjalan. Bibir kita itu ibaratnya gitu, pintu toilet. Dubur, telinga, hidung ini ibaratnya jendela-jendelanya toilet. Lalu kita cat, kadang ya, kita cat merah, itu bibirnya, itu adalah jendelanya apa? Toilet. Tuh, gitu loh. Cara menyadarkan diri. Yang ketiga, kenapa kita siap diremehkan? Kalaupun kita disanjung ketika hidup, ketika mati kita akan dikubur, ada yang dibakar ya. Ketika mati akan dikubur, kalau dibakar ya hancur, hangus, habis, jadi debu. Yang dikubur, jangankan manusia, cacing, belatung itu loh menggerogoti diri kita. Siapa yang mau menghormati kalau sudah hancur kayak gitu? Busuk kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Ya toh? Secantik apapun, ketika nanti dikubur, ya sudah jadi apa? Kerangka, hancur-cur itu loh, dulur. Hancur sudah enggak ada. Sudah secantik apapun jasad kita itu nanti ya wis
Wis. Aduh, nah itu yang harus jadi apa pikiran kita. Lalu yang keempat, kenapa kita siap diremehkan? Karena kita banyak dosa, nggak syukur dosa, banyak menghina orang dosa, riak dosa, ujub, sum'ah, sombong dosa, makan enak dimakan sendiri dosa, ya toh? Itu nggak ingat Allah pada saat diri berduduk berbaring dosa. Lah kalau banyak dosa aja kok nggak siap diremehkan. Lalu yang kelima, wong Nabi Muhammad SAW yang pendekar kebenaran lu diremehkan manusia. Ya toh? Itu loh. Jadi kemudian keenam, Allah yang maha kuasa itu loh diremehkan manusia. Buktinya ribuan perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis. Ya kan? Nah, berapa yang diamalkan manusia? 1, 2. Diremehkan, makanya kita siap diremehkan ya. Lalu yang ketiga adalah banyak bersedekah. Jadi ini yang harus kita jadikan pelajaran buat kita. Jadi makanya Allah mengatakan alam nakhluqum mimma immahin wa ja'alnahu fi qararin makin, baru kemudian kami olah kalian di dalam qararin makin, itu tempat cangkang yang kuat di dalam rahim ibu. Ila qadarin maklum, sampai waktu melahirkan yang ditentukan. Wa qadarna fanihal qadirun, maka kami tentukan dan kamilah sebaik-baik yang menentukan, ya. Ya. Tuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan. Enggak. Ya, saya ingin beri gambaran ya. Mungkin gambar ini agak mengganggu, tetapi saya ingin biar sampean dan saya itu memahami ayat 20 ini benar-benar benar-benar paham bahwa kita nanti ya. Makanya Pak Guru tadi dawuh, secantik apapun kita hanyalah nanti akan jadi santapan cacing tanah. Itu aja dah. Ya, tanpa santapan cacing tanah. Makanya jangan sombong dulu. Paling kita yang nanti ini loh, ya. Saya pengen buka ya, secantik apapun sampean, nanti paling ya jadinya gini nih loh, mau dibilang dalik. Dimakan belatung. Sampean yang cantik, yang ganteng. Ya ini sudah, ini beneran loh ini. Padahal sebelahnya secantik itu, begitu nanti sudah dimakan belatung ya jadinya gitu. Tak usah sombong, ya toh. Kalaupun tidak jadi begitu, ya jadi yang begini ini. Yang jadi yang begini ini. Loh. Nanti kalau sudah jadi tulang belulang ya jadinya begini. Ini sudah apa yang mau dibanggakan. Loh. Ya. Dan ini real, sesuatu yang real, yang nyata. Bahwa kita itu hanyalah dari bahan yang hina, dan jasad kita juga akan menjadi hina kembali. Kesudahan seorang manusia yang tampan dan cantik, ya begitu itu. Loh ya, hartamu kemana saat itu? Tidak ada, sudah. Kalau sudah jadi begini, memang ada yang mau mendekat. Tidak ada dulu. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, monggo. Izin Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Gus kalau kita diremehkan sama, misalnya diremehkan jelek dengan orang yang lebih ganteng, kita bisa menerima. Diremehkan goblok dengan orang yang lebih
diremehkan melarat dengan orang yang lebih kaya, kita lebih bisa, tapi diremehkan orang yang lebih rendah dari kita kayak berontak dan tidak bersalah. Gimana caranya? Jadi gini Mas Wahyu, kesiapan diremehkan itu tidak dibatasi oleh siapa yang meremehkan. Justru begini, kalau sampean dan saya terima diremehkan oleh orang yang lebih di atas kita dalam hal usia, jabatan, fisik, maupun ilmu, itu namanya belum siap diremehkan, karena itu kan terpaksa. Karena memang ya begitu kan gitu. Tapi kalau yang siap diremehkan ini justru kadang oleh orang yang di bawah kita. Lawang dia lo lebih nggak ganteng daripada kita, lo meremehkan kita. Justru latihannya di situ, gitu. Latihannya justru di situ. Makanya itu kan resep hidup yang didawuhkan Pak Guru, resep hidup. Biar hidupmu itu tenang, aman, nyaman, damai, dan mutmainul qulub. Kamu itu harus siap diremehkan oleh bahkan orang yang remeh. Kalau sudah begitu kan nggak ada yang bisa meremehkan sampean. Sampean itu nggak bisa diremehkan. Kenapa? Karena diremehkan pun sampean siap. Tujuan orang meremehkan itu kan membuat sampean biar down. Iya toh? Tujuan orang meremehkan sampean itu biar dia tampak tinggi, lalu sampean tampak rendah. Namun sampean nggak bisa diremehkan, nggak bisa direndahkan. Kenapa? Karena tenang, santai. Jadi akhirnya apa? Tujuan dia tidak tercapai. Sampean tidak merasa diremehkan. Kan gitu. Jadi maka sebenarnya kita sedang diajarkan oleh Pak Guru Mukhtar untuk menang. Dengan cara apa? Siap diremehkan. Ketika dia ingin menang atau siapapun yang meremehkan kita itu ingin menang dengan cara meremehkan kita, tetapi kita tidak bisa diremehkan karena selalu siap diremehkan. Artinya kan dia kan ingin bikin kita inferior, ingin bikin kita down, ingin bikin kita kemudian menghormati, menyanjung dia. Ternyata dengan kekayaan yang dia sombongkan, kita juga nggak kemudian wow terhadap kekayaannya. Ya toh? Dengan kecantikan, kegantengan yang dia sombongkan, kita juga nggak kemudian menyanjung-nyanjung kecantikan, kegantengan dia. Dengan jabatan yang dia sombongkan di depan kita, kita juga nggak kemudian tunduk, patuh, taat sepenuhnya kepada dia. Akhirnya kan yang nggak berhasil. Nah, demikian pula dari orang yang di bawah kita, yang meremehkan kita karena ketidaktahuannya, itu kan? Dia nggak tahu kalau Mas Wahyu adalah pemilik bandara, lalu kemudian dia meremehkan sampean. Kamu pernah nggak ke bandara? Gitu kan gitu. Padahal sampean itu kan jadi, oh iya, nggak pernah. Gitu. Ya sudah. Akhirnya memang kita ini selalu di mata Allah ya tinggi, meskipun kadang di mata manusia remeh. That's okay. Tapi itu sulit loh ya, sulit. Karena itu memang dianggap sebagai resep hidup. Yang namanya resep hidup itu jamu, dan jamu itu pahit, apalagi penyakit kita ini sudah kronis. Maka jamu itu harus ditelan benar sepahit apapun. Nah, caranya begitu. Ya, saya rasa justru latihannya di sana Mas Wahyu. Oleh orang yang lebih di bawah kita. Kalau yang di atas kita, kadang kita itu siap diremehkan itu karena memang terpaksa oleh keadaan yang memang membuat kita sebenarnya lebih rendah. Tapi ya itu tadi, tidak peduli siapapun yang di bawah atau di atas, kesiapan kita untuk diremehkan itu harus kita latih. Apakah Gus Glory sudah bisa? Kadang iso, kadang enggak. Kadang belum. Masih belajar bareng ini, ya. Oke. Saya rasa kalau ada lagi. Kalau nggak ada, kita melungket bersama-sama. Tahu melungket? Apa bahasa lainnya melungket? Tahu melungket? Melungket itu kalau menguap, angop,
lalu wah itu namanya melungket. Mulet, Gus. Mulet ya. Oh, mulet Pak Warno ya. Mulet ya. Oke. Mulet bersama-sama yuk. Terutama yang dengerin sambil leyeh-leyeh. Disipakkan selimutnya. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muzammil. Qum fa'angdir. Qumil lail. Qum. Udah bangun. Ayo bangun. Nyari nafkah. Nyari karunia. Bangun. Berprestasi. Pagi-pagi tidur. Bangun. Bismillah. Ayo bangun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati meridai kita, menyemangati kita dengan semangat pagi. Hari apa ini? Hari Selasa. Hari Selasa penuh asa. Hari Selasa penuh asa. Hari Kamis penuh optimis. Gitu loh. Halo, Gus. Semangat selalu. Terus bunyi Pak Barul? Halo. Ya, hari Selasa. Semangat. Ayo, bismillah. Menyongsong pagi dengan penuh inspirasi. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita. Wah, Anda menuntun kita dalam surah Al-Mustaqim ini ila akhirnya. Amin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma qul lana inna Allahumma qina fi man hadayta wa afina wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wal waba wajan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa'na darajatan. Rabbana man afaqna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma